Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Apa kabar? Hari ini kalian mudah-mudahan tetap dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, dan juga dalam keadaan semangat untuk belajar ya. Oke, hari ini masih bersama dengan Bu Krisna. Kita akan bersama-sama belajar tentang materi baru nih ya. Materi kita kali ini adalah tentang bagaimana caranya kita membuat sebuah program yang bisa digunakan untuk menjalankan robot. Tapi tenang, program ini nanti sederhana, tetapi dengan program ini diharapkan kalian bisa berpikir secara kreatif, imajinatif, dan kalian bisa mengembangkan daya berpikir kalian, logika kalian ya. Nanti Bu Krisna ingin sekali kalian bisa membuat gamenya game edukasi. Jadi bukan sebagai pengguna, tetapi kalian akan belajar bagaimana caranya untuk menjadi seorang creator atau pembuat game edukasi. Baik anak-anak, software yang akan kita gunakan adalah RoboMind ya. Jadi ini insya Allah bisa kalian pelajari dengan sangat mudah ya. Nanti langsung Bu Krisna ajari step by stepnya. Nah, bagaimana sih caranya kita mendapatkan software ini? Kita langsung saja cari ya. Kita ketikkan saja RoboMind. Nanti secara otomatis Google akan menyediakan situs ya, di mana kita bisa mendownload software RoboMind tersebut. Ini tinggal diklik ya, RoboMind untuk downloadnya. Oke, nah di sini kalian bisa mendownload RoboMind sesuai dengan operating system yang kalian gunakan di laptop maupun di PC kalian. Kalau misalnya kalian menggunakan OS-nya itu Windows ya, Windows 7, Windows 8, Windows 10, kalian bisa menggunakan RoboMind yang versi 7 ini ya. Jadi kalian bisa langsung download ini. Kalau misalnya kalian memilih atau menggunakan Windows XP ya, kalian bisa menggunakan RoboMind versi 6 ya. Kemudian kalau kalian menggunakan Linux, Macintosh, kalian boleh menggunakan RoboMind versi 7 atau Macintosh yang 10.7 ya, 10.7, kalian bisa menggunakan RoboMind versi 5.3. Jadi nanti silakan kalian download. Sebagai contoh ini Bu Krisna download ya. Nah nanti tinggal di mana file ini akan kita masukkan ya. Tinggal kita klik save. Oke. Nanti untuk bagaimana cara menjalankan softwarenya sangat mudah sekali. Tinggal install, klik udah selesai. Oke, itu untuk download aplikasinya ya. Sekarang kita akan menuju ke RoboMind-nya. Nah, ini adalah contoh ketika kita sudah menginstal RoboMind. Ya, jadi halamannya seperti ini. Kemudian ada beberapa fitur yang bisa kita gunakan. Jadi yang pertama di sini adalah menu bar, di mana di setiap menu bar ini ada perintah-perintah yang bisa kita gunakan sesuai dengan kebutuhan. Nanti kita akan pelajari bersama-sama. Ada menu file, kemudian menu edit, menu view, menu run, dan menu help. Kemudian di bagian bawahnya di sini ada toolbarnya, jadi perintah langsungnya ya. Lanjut yang pada bagian ini adalah baris perintah. Jadi kalau misalnya
nanti kita sudah memulai membuat skripnya, kita akan terbiasa dengan baris-baris perintah ya. Jadi ketika kita selesai merintah, kita akan tekan enter. Jadi misalnya perintah berapa nih sekarang, kita sedang ada di perintah ke-9, kita bisa langsung cek ya. Kemudian bagian ini adalah panel ya, panel text editor. Jadi kita bisa memasukkan skrip-skripnya di sini. Tapi tenang ya, skripnya nggak sulit, sangat mudah sekali. Kemudian pada bagian kanan ini disediakan panel untuk lapangan permainan atau wordnya. Jadi kita bisa modifikasi bagaimana mappingnya nanti. Kita bisa membuat mapnya nanti. Kemudian bagian bawah ini ada yang namanya panel run program atau execute. Nah, di sini kita bisa menjalankan aplikasi ini. Jadi kalau misalnya kita sudah membuat skripnya, perintah-perintahnya, nanti kita menjalankannya menggunakan run ini ya, atau execute the script. Kemudian kalau ini adalah speednya. Jadi apakah program ini akan dijalankan dengan cepat atau lambat, nanti kita bisa mengaturnya di sini ya. Lanjut lagi, di sini ada yang namanya panel pesan. Jadi kalau misalnya skrip yang kita buat itu salah, ya, ada error, maka di sini ada pesan yang ditampilkan. Jadi line berapa errornya itu ketahuan, kita tinggal nyari. Oh ternyata line 10 error nih misalnya, berarti kita tinggal melakukan editing di line 10. Oke, itu untuk fitur-fiturnya ya. Sekarang kita akan mulai. Jadi nanti untuk toolbar-toolbarnya bisa kita gunakan sambil jalan ya. Jadi di sini ada new ya. Kemudian ada open. Kalau misalnya kita sudah punya script. Kemudian ada save ya. Kemudian di sini ada open a new environment. Kemudian ada kontrol robotnya. Jadi kalau misalnya kita mau ke atas, nah, ke bawah, ke kanan, ke kiri, kayak gitu ya. Itu perintah-perintahnya. Jadi kalau ke atas itu berarti forward, ke bawah backward, ke kanan right, ke kirinya left ya. Kemudian yang kayak apa ini namanya, tanda panah ya, titik panah ya. Nah ini adalah tempat awal atau titik awal dari robot kita sebelum kita jalankan ya. Kemudian ini ada untuk pewarnaan. Kalau kita ingin ngecat ya, catnya putih berarti kita pakai pen white. Kalau catnya hitam kita pakai pen black. Kemudian ini adalah stop painting, ini pick up ya untuk mengambil, dan ini put down atau untuk meletakkan. Nah, oke, kita akan mulai dari awal. Untuk melihat dari dekat robotnya ini menghadap kemana, kita bisa scroll ya, scroll up di mouse-nya, jadi nanti kelihatan. Jadi karena nih matanya robot menghadap ke atas, berarti robotnya sisi depannya adalah di sini ya, gitu. Nanti kalau misalnya ingin melihat tampilan keseluruhan, berarti kita scroll down mouse-nya. Jadi kita putar ke bawah gitu ya, scroll down ya. Oke, sekarang bagaimana caranya kita akan memberikan perintah kepada robot ini. Misalnya saya ingin robot ini menghadap ke kanan misalnya, maka saya bisa memerintahkan right seperti ini ya, atau bisa kita lewat menu edit. Kemudian di sini ada insert, move. Nah kalau kanan berarti right seperti ini ya. Atau kita juga bisa menggunakan yang ini nih ya, tombol toolbarnya langsung. Jadi kita bisa kontrol robotnya dari sini, control the robot by hand. Jadi ini kita bisa tambahkan kanan ini.
Oke, kalau sudah, kita akan coba jalankan ya. Nah, awalnya seperti itu, putar ke kanan ya. Perhatikan, ini akan saya lambatkan. Nah, ini awalnya ke atas, putar ke kanan 1, putar ke kanan lagi 1 ya. Oke, sekarang kalau misalnya kita mau nambah nih, sekarang ganti putar ke kiri. Nah, ini kita jalankan dulu. Posisi awal ke atas, oke, right 1, right lagi 1, dan left 1. Nah, seperti itu ya. Kalau misalnya pengen maju, berarti kita kasih forward seperti ini ya. Coba kita jalankan kanan ya, kemudian kanan lagi ya, kemudian kiri, dan maju 1. Nah, seperti ini ya, seperti ini. Nah, sekarang bagaimana caranya kalau misalnya kita ingin menyuruh robot ini maju 3 langkah nih, maju 3 langkah ya. Kan posisi dia tadi di awalnya itu kan menghadap ke atas ya. Coba kita hilangkan dulu ini, skripnya kita nolkan lagi. Nah, ini perhatikan posisi robotnya itu ada menghadap ke atas. Jadi kalau misalnya kita ingin dia berjalan menghadap ke kanan kemudian maju 3 langkah, maka kita bisa memberikan perintah right ya. Kemudian dia maju nih, maju ya. Jadi right kan dia belok kanan begini, kemudian dia maju 1, 2, 3, berarti kita kasih forward. Nah, forwardnya berapa langkah? 3 langkah ya. Sekarang kita coba jalankan. Oke, dia belok ke kanan dulu, kemudian dia maju 1, 2, 3. Oke, seperti itu ya. Jadi mudah kan ya. Jadi kita bisa memberikan perintah-perintah sederhana sambil kita mematangkan konsep logikanya. Jadi kalau misalnya robotnya mau jalan ke kanan, gimana nih caranya? Kalau robotnya mau jalan ke kiri, gimana nih caranya gitu ya. Nah, sekarang kalau misalnya saya menggunakan perintah yang ada di sini nih, boleh tidak ya gitu. Nah, kita coba edit. Nah, di sini ada insert. Nah, kita akan menggunakan perintah ini nih. Bisa nggak kalau langsung dari sini gitu ya? Forward 1, berarti dia maju 1. Bisa nggak? Nah, ternyata bisa ya. Jadi kalau misalnya kalian masih kesulitan untuk mengetikkan skripnya, kalian bisa menggunakan edit, kemudian insert, move. Nah, pilihlah yang ada di sini ya. Kemudian kalau not ini bagaimana hasilnya? Kita jalankan. Oke. Ya. Kenapa kok dia ke atas sampai 2 kali? Karena north itu kan utara ya. Utara itu kalau di dalam peta itu kan selalu ada di atas. Utara di atas, selatannya di bawah, baratnya di sebelah kiri gitu kan ya. Kemudian timurnya ada di sebelah kanan gitu. Nah, kalau misalnya kita inginnya begini, misalnya ya, kita ingin robot ini jalan dari sini, kemudian ke sini, terus ke sini, bisa nggak ya? Kita coba dong. Ini dia hadap ke atas kan, berarti kalau kita akan menyuruh robot ini jalan ke depan, kita bisa berikan perintah apa nih? Ada yang tahu? Insert, move, forward. Ya, kita suruh dia ke jalan ke depan, tapi berapa kali nih? 1, 2, berarti di sini isinya 2. Seperti ini ya. Kemudian setelah maju 2, dia disuruh apa coba? Ke kanan kan? Nah, dia berarti disuruh belok kanan dulu kan? Insert, move, kemudian right. Nah, berarti nanti dia maju ke depan. Mana nih tadi ya? Maju ke depan, kemudian dia akan belok ke kanan. Kemudian setelah belok ke kanan dia harus apa nih? Dia harus ini nih, maju 2 langkah nih misalnya. Berarti kita kasih lagi nih, edit,
insert, move, kemudian forward. Forward berapa? Forward 2 gitu. Nah, seperti ini ya. Kita coba lagi. Oke. Maju 2 langkah, kemudian hadap kanan, dia maju lagi 2 langkah. Oke. Paham ya? Jadi sederhananya seperti itu. Terus kalau misalnya nih kita ingin menggunakan map nih, kita ingin menggunakan map yang paling sederhana misalnya. Kita di sini ada yang namanya open map. Jadi kita bisa melihat atau menggunakan map yang sudah disediakan oleh default ya. Default mapnya itu ada. Jadi misalnya ini banyak sekali mapnya, tapi Bu Gesa pengen milih yang ini coba ya. Default map. Nah, nih seru kan ya. Di sini kita challenge-nya begini nih. Bagaimana caranya kita berjalan dari sini ke sini, ke sini, ke sini, kemudian ke atas, ke sini, dan akhirnya menuju ke bagian sini. Bisa nggak kira-kira? Ayo, ada yang tahu caranya? Nah, oke. Kita akan kerjakan bareng-bareng ya. Jadi yang pertama kita scroll up dulu. Kita lihat nih matanya menghadap kemana nih robotnya. Oh, ternyata dia menghadap ke atas. Nah, sekarang kita akan menuju ke kanan. Berarti kita harus menghadapkan robot ini ke kanan. Perintahnya apa nih? Edit, kemudian insert, move, dan right. Oke. Benar ya. Jadi kita suruh dia hadap kanan dulu. Yuk robot hadap kanan yuk. Oke. Setelah hadap kanan apa nih yang harus dilakukan robotnya? Nah, robot ini harus berjalan dari sini sampai sini kan ya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maju. Perintah maju apa tadi? Edit, insert, move, forward. Ya, boleh langsung diketik nggak? Boleh dong. Tapi kalau misalnya kalian belum hafal, kalian bisa klik perintah dari sini tadi ya. Oke, forwardnya ada 9. Seperti ini kan ya. Kita cek dulu ya. Sambil ini agak dicepetin. Nah, oke kita jalankan dulu. Oke, mau nggak ya dia sampai situ? Kita lihat. Apakah yang akan terjadi? Wow. Ya, dia ternyata stop sampai di sini ya. Sekarang kita akan menyuruh robotnya hadap kiri. Berarti apa nih tadi perintahnya? Apa coba? Edit, kemudian insert, ya kan? Move, dan left. Ya, benar sekali. Ya, dia hadap kiri, kemudian setelah hadap kiri, apa yang dia lakukan? Dia harus maju 1 langkah, ya kan? 1 langkah berarti kita bisa menggunakan edit, kemudian insert, move, dan apa ya kalau ke depan? Forward, ya. Forwardnya berapa? 1. Nah, setelah itu dia harus belok kanan kan? Berarti kita bisa memberikan perintah edit, kemudian ya betul, insert, move, dan apa? Oke, right, benar. Oke, sekarang setelah dia hadap kanan, apa yang harus dilakukan dia? Oh, dia harus maju 2 langkah. Perintah maju adalah edit, kemudian insert, move, dan forward. Forward berapa? 2 kan ya? Berarti kita ganti 2. Seperti ini ya. Oke, sekarang coba kita jalankan dulu deh. Kita cek bener nggak ya dia begitu jalannya. Oke. Iya, belok kiri betul. Oke, nah sekarang tinggal kita lanjutkan. Dia posisinya sudah di sini, hadapnya dia kan ke sana ya. Padahal kita mau nyuruh dia kan hadap ke sana, jalan ke sana. Berarti kita harus memberikan perintah supaya robot ini menghadap ke kiri. Jadi
edit, kemudian insert, move, dan left. Ya, seperti ini. Oh, mana tadi ya? Oh, sorry, kok ada di atas ya? Maaf ya, harus di sini harusnya. Edit, insert, move, dan left. Nah, kalau sudah, kita hitung nih dari sini sampai atas ada berapa kotak ya. Kita cek 1, 2, 3, 4, 5, 6. Berarti dia harus jalan ke depan. Insert, move, forward. Forward berapa? 6. Nah, kalau sudah sampai di sini, kita tinggal memberikan perintah supaya robot itu belok kiri. Ya kan? Berarti edit, kemudian insert, move, dan left. Nah, kalau sudah belok kiri, apa coba? Jangan ke depan kan? Berarti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Berarti dia harus berjalan ke depan sebanyak 8 langkah. Insert, move, kemudian forward. Forward berapa? 8. Oke. Setelah itu dia harus belok ke kanan kan? Berarti kita berikan perintah right. Nah, ini bisa ditulis langsung kalau kalian sudah hafal ya. Nah, setelah ke kanan, apalagi nih? Dia harus berjalan 2 langkah, berarti forward. Ini kan ya? Kemudian 2 langkah. Jadi kalau sudah hafal, kalian boleh langsung ketikkan. Sekalian kalian berlatih untuk mengetik skrip ya. Jadi tidak selalu kalian terpaku dengan perintah instan, tetapi kalian juga berlatih untuk menuliskan skrip sendiri ya. Oke, sekarang kita akan mencoba gamenya. Oke, kita lihat apakah robot ini sudah berjalan sesuai dengan perintah yang kita berikan. Betul. Iya, benar sekali. Iya. Oke. Nah, itu tadi cara untuk menjalankan robot di RoboMind secara sederhana ya. Kita masih di pertemuan pertama, nanti pertemuan-pertemuan berikutnya akan ada challenge-challenge yang lebih seru lagi. Jadi pastikan kalian makin semangat berlatihnya, karena IT kalau nggak dilatih nggak bisa ya. IT bukan barang hafalan, jadi kalian emang harus benar-benar berlatih ya. Sampai di sini dulu untuk materi kita kali ini. Nanti insya Allah kita akan lanjutkan ke materi berikutnya. Ada yang mau dikasih challenge nggak nih? Ada ya? Oke. Bu Gisna kasih challenge ya. Kita mau open map dulu deh. Open map. Kita apa ya? Area yang mana ya? Ini aja deh. Open area yang ini aja deh. Nah, challenge-nya adalah bagaimana caranya kalian menuliskan inisial nama kalian ya. Jadi contohnya kalau misalnya inisialnya C, maka robotnya ini akan berjalan membentuk huruf C. Nah, gimana tuh caranya? Bisa nggak? Ayo. Oke. Jalannya saja dulu, nggak usah kalian cat jalannya ya. Cukup bagaimana caranya robot ini bisa berjalan menuliskan inisial nama kalian ya. Jadi misalnya posisinya robot di sini, kalau mau menulis huruf C kan bisa saja begini. Gini ya.
Gini. Contoh nih, contoh ya, contoh. Oke, Bu Krisna kasih contoh deh. Misalnya hurufnya C nih. Berarti ini kan tadi hadap depan ya. Hadap depan kan? Nih, tuh kan. Berarti harus hadap ke kiri dulu kan kalau mau nulis C. Nah, di sini berarti kita perintahkan left. Kemudian setelah hadap kiri, misalnya saya akan menyuruh robotnya ini jalan 3 langkah. Berarti forward 3 langkah. Gini kan ya. Setelah itu udah jalan 3 langkah, dia akan hadap lagi ke kiri, ya kan? Udah sampai sini kan ya. Dia hadap ke kiri gitu. Berarti kita pakai left lagi. Kemudian dia akan berjalan dari sini ke sini kan ya. Berarti 1 2 3 ya. Kita forward 3 langkah. Kalau sudah sampai sini 1 2 3, ke kiri 1 2 3, berarti ke kiri lagi kan? 1 2 3. Berarti left dulu baru forward 3 langkah. Kita coba ya, kita coba. Jalan nggak ya? Oke. 1 2 3. Oke. Nah, itu ya, kita belum kasih cat di jalannya nih, baru langkah-langkah aja ya. Oke. Challenge-nya seperti itu. Kalian tuh berikan perintah bagaimana caranya robot kalian itu berjalan untuk menuliskan satu huruf inisial nama kalian ya. Oke, kita ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf. Dan terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.